Perkenalkan, nama saya Baby Kelisi Harmoni, NIM 23011119120009 dari kelas Produksi Ternak Unggas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan identifikasi penyakit pada ternak unggas. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari sistem respirasi, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi ayam petelur. Sistem respirasi merupakan sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Pada ternak, sistem respirasi umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. Pada sistem respirasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus, kemudian ke paru-paru. Organ yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan awal dari saluran pernafasan pada ayam. Di hidung juga terdapat bulu-bulu halus yang menyaring kotoran, debu, serta bakteri yang masuk. Gas amoniak dalam kandang menyebabkan bulu getar atau bulu halus tadi menjadi rusak, bahkan sampai berpengaruh pada trakea. Dari hidung menuju ke faring lalu ke laring. Laring merupakan yang paling dekat dengan trakea. Sebelum udara masuk ke trakea terlebih dahulu memasuki laring. Laring terdiri dari beberapa organ yang simetris. Laring juga memiliki fungsi untuk mencegah benda-benda asing selain udara untuk masuk dan menutup secara mekanik jika ada benda-benda lain masuk. Lalu trakea. Trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Untuk menghindari tekanan negatif, juga menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang memiliki fungsi yaitu memastikan kualitas udara yang masuk ke paru-paru, juga memastikan bakteri agar tidak masuk untuk membawa penyakit. Selanjutnya yaitu paru-paru yang terletak di belakang jantung ayam dan dilindungi oleh tulang yang rapi membungkus paru-paru. Fungsinya tetap sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu mengubah udara yang masuk menjadi oksigen dan dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Sistem digesti pada unggas secara umum terdiri dari diskus atau saluran pencernaan dan organ-organ aksesorisnya. Saluran pencernaan tersusun atas organ paru, faring, crop, proventriculus, ventriculus, usus halus, usus besar atau rektum, dan kloaka. Organ pertama yaitu mulut. Tidak memiliki gigi, terdapat kelenjar saliva yang menghasilkan amilase, dan juga paruh yang berfungsi untuk mengecilkan dan mengambil pakan agar bisa ditelan. Lalu esofagus. Pada bagian esofagus ada yang membesar tempat untuk menyimpan pakan yang ditelan yang disebut dengan crop atau tembolok, yang berfungsi untuk menyimpan pakan, membasahi agar basah, tempat bekerjanya amilase, tempat fermentasi pakan bagi beberapa spesies unggas tertentu. Kemudian proventriculus yang merupakan tempat penghasil sel dan pepsin, dan juga tempat pakan secara cepat lewat sekitar 14 detik. Selanjutnya yaitu gizzard atau ventriculus, merupakan dinding muskuler yang tebal, tempat pemecahan pakan secara fisik yang biasanya terdiri dari gits, berfungsi untuk mengiling pakan yang melaluinya. Gizzard tidak memiliki enzim, namun HCl dan pepsin dari proventriculus masih bekerja di sini. Usus kecil, hampir semua enzim yang ada pada mamalia juga ada di usus kecil unggas kecuali laktase. pH agak asam. Absorpsi sama dengan mamalia, namun usus unggas tidak menghasilkan hormon derogastron yang berperan dalam absorpsi lemak. Lalu terdapat 2 sekum dan usus besar. Sekum mamalia hanya 1, namun unggas memiliki sepasang. Sekum dan usus besar merupakan tempat absorpsi air. Terjadi pencernaan serat kasar dan sintesis vitamin larut air di sekum, namun ada kapasitas yang sangat kecil.
Usus besar pendek dan kosong menyatu dengan kloaka. Kloaka sendiri merupakan muara saluran pencernaan, urinari, dan saluran untuk reproduksi. Reproduksi pada unggas yang pertama yaitu yang betina. Organ pertama yaitu ovarium adalah tempat sintesis hormon steroid seksual, gematogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Ovarium pada unggas terdiri dari folikel dan sintesis yolk. Selanjutnya terdapat ostium dan infundibulum yang berbentuk seperti bibir. Ostium sendiri yaitu pada bagian dalam dan infundibulum pada bagian luar. Saluran berikutnya terdapat magmum, lalu terdapat isthmus yang kebetulan ayam yang saya bedah terdapat telurnya. Lalu bagian bawah terdapat uterus atau kelenjar kerabang dan vagina, lalu ke kloaka. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pada jantan. Terdapat anatomi yaitu testis, vas deferens, ureter, rektum, dan juga kloaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit pada ternak unggas. Yang pertama yaitu tetelo, yang disebabkan oleh virus paramiso yang merupakan penyakit yang akut yang dapat menular secara cepat. Penyakit ini menyebabkan gangguan pada saraf pernafasan. Gejala yang tampak dari gangguan pernafasan ini yaitu mengap-ngap, batuk, bersin, nafsu makan menurun, marah waktu bernafas, dan lain sebagainya. Penanggulangan penyakit ini antara lain kebersihan kandang dan sekitarnya. Yang kedua yaitu ayam yang tertular harus dikarantina. Pada ayam yang tertular dengan stadium yang sudah tinggi maka harus dimusnahkan. Penyakit kedua yaitu snot yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Penyakit ini banyak menyerang pada anak ayam. Penyakit ini muncul akibat pergantian musim dan banyak ditemukan pada daerah yang tropis. Penularan penyakit ini dengan melalui udara, air minum, debu, pakan, dan peralatan yang telah digunakan. Gejala yang tampak yaitu keluarnya air mata, ayam yang mengantuk dengan dilihat yaitu sayap yang turun atau menggantung, keluar lendir yang kental pada hidung berwarna kuning dan berbau khas, nafsu makan yang menurun, dan lain sebagainya. Pengobatan yang biasanya diberikan pada ayam dengan penyakit ini yaitu dengan memberikan preparat sulfat. Penyakit yang ketiga yaitu berak kapur yang disebabkan oleh bakteri Salmonella bulorum. Tanda yang tampak ayam terkena penyakit ini yaitu dengan melihat sayap yang menggantung atau sudah terjadi kelumpuhan, bulu yang kusam, tubuh lemah lesu dan kedinginan, cepat terengah-engah, dan lain sebagainya. Pencegahan penyakit ini dilakukan dengan cara kebersihan kandang terutama pada pemberian pakan dan air minum pada ayam dan membedakan ayam yang sudah terjangkit penyakit ini. Pengobatan yang dapat diberikan pada ayam yang terkena penyakit ini dengan melakukan pemberian obat berupa jenis sulfa dan antibiotik. Adapun organ eksterior ayam yaitu pada bagian luar terdiri dari kepala, leher, terdapat paruh, jengger, kuping, dan pial. Sementara itu bagian depan terdapat dada dan sayap, bagian belakang terdapat punggung, perut, ekor, paha, betis, dan cakar. Sementara organ pelindung yaitu berupa kulit dan bulu. Cukup sekian penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.